Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Ahad tanggal 6 Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah atau 26 Juli tahun 2020, kita yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari-hari ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari rahimahullah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam," yakni ayyamul usyur. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah di hari-hari tersebut dibandingkan hari-hari yang lain. Jadi kalau hari-hari yang lain amal soleh itu dicintai, maka di hari-hari tersebut lebih dicintai lagi, yaitu 10 hari Dzulhijjah. Sementara kita sekarang berada di tanggal 6, ya, kita berada di tanggal 6 Dzulhijjah. Maka Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, maka Nabi SAW mengatakan walal jihad fi sabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, amal-amal di hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali kalau ada orang yang berangkat jihad, dia berangkat dengan diri dan hartanya kemudian tidak pulang lagi. Artinya dia mati syahid, pulang tinggal nama, maka tentunya mati syahid lebih utama. Di sini yang kita ingin ingatkan, bahwasanya kita menyempatkan diri, kita duduk di majelis ta'lim, sebagaimana hadis yang pernah kita dengar, di antara keutamaannya sama dengan kita menunaikan ibadah haji. Maka ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kali ini itu lebih berlipat-lipat lagi, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang hadir, karena tidak semua bisa menghadiri majelis ta'lim, entah karena kesibukan, karena waktu, atau mungkin karena jiwanya, karena jiwa ini inna nafsala ammaratun bisuk, jiwa ini lebih cenderung kepada hal yang buruk, lebih santai, pengen enak dan seterusnya. Maka segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kita semua di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak nanti pada hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah melanjutkan kajian Matan Abu Syuja. Kajian kita melanjutkan syarah atau penjelasan Matan Abu Syuja, dan kita menginduk kepada penjelasan dari salah seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Dr. Dib Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Dan pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang yang tertinggal di dalam sholat, artinya yang kelupaan di dalam sholat. Ya, kadang-kadang kita
lupa di dalam sholat itu ada beberapa hal. Bisa jadi lupa fardu sholat, atau bisa jadi kelewatan sunnah sholat, atau bisa jadi kelewatan hai'ah sholat. Maka rentetan hukumnya seperti apa? Ini akan kita bahas. Jadi kalau ada sesuatu yang lupa di dalam sholat, mungkin lupa tahiyat pertama, atau lupa di dalam sholat, lupa baca Fatihah, atau lupa baca surat, dan seterusnya, rentetan hukumnya seperti apa? Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini insya Allah. Yang pertama kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Syuja rahimahullah. Beliau mengatakan faslun, pasal atau pembahasan, wal matruku minas salati thalathatu asya. Yang tertinggal di dalam salat, yang kelupaan di dalam salat, yang kelewatan di dalam salat, itu ada 3 hal. Yang pertama fardun. Yang pertama perkara yang fardu. Kadang-kadang orang lagi sholat kelewatan sesuatu yang fardu. Kemudian yang kedua wasunnatun. Yang kedua adalah kelewatan perkara yang sunnah. Kemudian yang ketiga wahai'atun. Yang ketiga adalah kelewatan perkara hai'ah. Ini untuk kita mengingat kembali, mestinya kita udah tahu apa saja di dalam sholat yang fardu, kemudian apa saja di dalam sholat yang sunnah, kemudian apa saja di dalam sholat yang sifatnya hai'ah. Mestinya kita ingat. Kalau kita punya bukunya, ini kita bisa lihat pembahasannya ada di halaman 106. Mungkin kita ingatkan sekilas, rukun-rukun sholat itu, kalau sholat harus niat, kemudian diri jika mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku, kemudian tumakninah, kemudian i'tidal, bangun dari ruku. Setelah bangun dari ruku, tumakninah lagi, kemudian sujud, kemudian tumakninah. Jadi bukan sujud bangun atau ruku i'tidal, bukan, tapi ada tambahannya tumakninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian tumakninah juga. Kemudian duduk terakhir, duduk awal bukan rukun, tapi duduk terakhir. Kemudian tasyahud terakhir. Kemudian baca salawat dan salam pertama. Kemudian mengerjakan rukun dengan tertib. Ini rukun. Sengaja kita bacakan sekilas biar ingat. Kemudian sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah sholat yaitu apa? Tasyahud awal, ini sunnah. Kemudian membaca kunut pada sholat subuh. Ini sudah kita jelaskan masalahnya. Itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian juga baca kunut ketika sholat witir pada pertengahan Ramadan, dari tanggal 16 Ramadan, 17, 18 sampai terakhir. Ini perkara yang sunnah. Ya, kunut subuh perkara yang sunnah. Kemudian ada hai'at. Hai'at ini di halaman 117. Ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu Akbar. Angkat tangan. Ini hai'at. Ya, Allahu Akbar pertama itu takbiratul ihram, ini termasuk hai'at. Kemudian ngangkat tangan ketika ruku, ngangkat tangan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah atau Allahu Akbar untuk ruku. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini hai'at juga. Sunnah hai'at namanya. Baca iftitah, kemudian baca isti'adzah, kemudian jahar ketika sholatnya sholat jahar, ini sunnah hai'at. Sir ketika sholatnya sir, ini juga sunnah hai'at. Membaca amin, kadang-kadang kelewatan orang baca amin, itu bagaimana resikonya nanti, ini diingat dulu, sunnah hai'at. Kemudian baca surat setelah Fatihah, kemudian takbir ketika ruku,
atau bangun dari ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang orang salah tuh, bangun dari ruku harusnya sami Allahu liman hamidah, dia bilangnya apa? Allahu Akbar. Pernah tuh kejadian. Itu bagaimana? Ini sunnah hayat. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ini sunnah hayat. Kadang-kadang keceplosan, bukan sami Allahu liman hamidah tapi Allahu Akbar. Kemudian juga baca tasbih ketika ruku dan sujud. Nah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk. Ini juga sunnah hayat. Kemudian menggenggam jari-jari tangan kecuali telunjuk seperti ini juga sunnah hayat. Kemudian duduk iftirash dalam semua duduk. Duduk iftirash artinya duduk di antara dua sujud, kakinya normal. Kalau satu lagi kakinya dikeluarin, kita agak senderan gitu, itu tawarruk. Nah, ini yang iftirash. Kemudian tawarruk itu juga sunnah hayat. Kemudian salam yang kedua, ya, salam yang pertama itu kan tadi rukun, salam yang kedua sunnah hayat. Nah, ini bagaimana? Kalau ada orang lupa rukun bagaimana? Kalau ada orang lupa sunnah bagaimana? Kalau ada orang lupa hayat, sunnah hayat bagaimana? Maka di sini yang pertama fal fardu. Kalau kelupaan yang fardu. Yang fardu diantaranya tadi ya, baca Fatihah, kemudian ruku, tumakninah, kemudian bangun dari ruku, itu dan seterusnya. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Perkara yang fardu itu tidak tergantikan dengan sujud sahwi. Tidak. Mesti harus diulangi. Contoh, ketika ada orang sholat zuhur baru 2 rakaat udah salam. Padahal kan ada rakaat ketiga, rakaat keempat. Berarti dia di rakaat ketiga, rakaat keempat belum baca Fatihah, belum ruku, belum tumaknina, belum bangun dari ruku. Itu rakaat ketiga, keempat kan demikian. Berarti perkara-perkara fardunya belum dilaksanakan. Nah, la yanubu anhu sujudus sahw, kata penulis rahimahullah. Kalau lupa perkara fardu itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Artinya dia harus ngulang, harus menyempurnakan. Kalau memang sholat zuhur baru 2 rakaat udah salam, nggak bisa dia sujud sahwi, kelar sholat zuhurnya, nggak bisa. Tapi dia harus diri lagi untuk rakaat ketiga, diri lagi untuk rakaat keempat, kemudian baru sujud sahwi. Itu baru oke. Jadi kalau perkara fardu tidak tergantikan dengan sujud sahwi. Bal in zakarahu, akan tetapi kalau dia ingat wazamanu qaribun, sementara belum terlalu lama, atabihi, dia harus sempurnakan. Contoh ya, contoh ketika zuhur dia rakaat ketiga udah tahiyat, padahal harusnya rakaat keempat, tapi dia ingat tuh, atau ada yang baca subhanallah, langsung diri, langsung nyambung. Karena tidak tergantikan dengan sujud sahwi, harus diadakan, harus dilakukan, harus dihadirkan kalau perkara yang fardu. Wabana alaihi, dan dia harus sempurnakan itu, harus bersandar dengan kurangnya tadi. Kalau rakaat ketiga udah duduk, makmum bilang subhanallah, harus berdiri dia. Kalau jaraknya belum terlalu, masih dekat. Tapi kalau udah keburu salam, ya ntar ada yang ngingetin, kurang, tetap dilakukan rakaat keempatnya. Wabana alaihi, kemudian bersandar dengan kekurangan tadi, artinya disempurnakan kurangnya. Wasajada lisahwi, baru dia sujud sahwi. Jadi kalau ada kurang, tapi yang kurang adalah perkara fardu, kagak kebayar dengan sujud sahwi, harus dilakukan dulu baru sujud sahwi. Itu kalau perkaranya fardu. Was sunnah, yang kedua perkaranya sunnah yang ketinggalan. Ya, perkaranya sunnah yang ketinggalan. Tadi diantara yang sunnah apa? Kunut subuh, sunnah kan? Orang lupa kunut subuh, dia biasa kunut subuh misalnya. Lain halnya ya ketika kan masalah kunut subuh khilafiyah di kalangan para ulama. Barangkali ada seorang imam yang dia taunya kunut subuh sunnah. Maka ketika dia ngimamin sholat, dia pakai kunut subuh, ya mungkin versi dia sunnah.
sehingga dia lakukan itu. Kemudian ada imam yang tidak kunut subuh, karena yang diketahui dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mungkin dia melihat pendapat yang terkuat dari dalil-dalil yang ada adalah menerangkan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, sehingga dia tidak lakukan itu begitu. Nah, makmumnya nggak boleh sujud sahwi sendirian mentang-mentang imamnya tidak kunut subuh, bukan. Atau misalkannya yang tidak kunut, ketika imamnya kunut, makmumnya ngerasa kelebihan sehingga dia sujud sahwi sendiri, juga tidak begitu. Tetap imam itu diikuti. Cuma di sini kita yang lagi dibahas adalah kalau perkara sunnah itu ketinggalan. Nah, ini contoh perkara sunnah, misalnya kunut subuh kan sunnah tuh. Kalau ketinggalan bagaimana? Kemudian itu masalah khilafiyah. Atau yang tidak khilafiyah adalah duduk tahiyat kedua. Ketika sholat zuhur, rakaat kedua kan harusnya tahiyat. Dia berdiri itu. Dan makmum kagak ada yang ngeh, gitu kan? Tahu-tahu nanti habis salam pada cerita aja. Ternyata tadi belum tahiyat kedua, cuma tahiyat terakhir doang. Ini perkara sunnah nih. Tahiyat kedua, kemudian kunut subuh. Nah, sekarang kita lihat rentetan hukumnya seperti apa. Was sunnatu, perkara yang sunnah, la ya'udu ilaiha. Perkara yang sunnah la ya'udu ilaiha. Enggak perlu dia balik lakukan itu, enggak perlu. Ya, ba'da talabbusi bil fardhi, setelah nyampur dengan fardu. Artinya apa? Ketika dia tahiyat kedua dia kelewatan tuh. Udah rakaat ketiga. Pas dia lagi baca Fatihah, Fatihah kan fardu tuh kan. Ketika dia baca Fatihah dia ingat, ya tadi belum tahiyat pertama gitu kan. Maka di sini la ya'udu ilaiha, enggak perlu balik untuk tahiyat pertama, enggak perlu. Ba'da talabbusi bil fardhi, setelah nyampur dengan fardu yang lain, udah keburu Fatihah rakaat ketiga. Itu enggak perlu. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha, tapi dia nanti sujud sahwi gara-gara kelupaan kunut subuh misalnya. Kalau yang biasa kunut subuh taunya sunnah gitu kan, atau kelupaan duduk tahiyat pertama misalnya, maka dia sujud sahwi. Kemudian yang ketiga wal hayatu, yang ketiga kalau yang ketinggalan adalah hayat. Hayat ini tadi ya, baca surat setelah Fatihah, itu sunnah hayat. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini sunnah hayat. Kemudian salam yang kedua, sunnah hayat, dan seterusnya. Nah, di sini berikutnya wal hayatu, kalau yang kelupaan adalah hayat. La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, dia nggak perlu balik lagi setelah meninggalkan itu. Contoh sunnah hayat kan baca surat setelah Fatihah. Dia lagi sholat zuhur sendirian di rumah karena telat, atau sholat asar, atau mungkin karena lagi pandemi sehingga belum ada sholat di masjid misalnya. Pas dia baca Fatihah langsung dia ruku. Dia mikir ya belum baca surat gitu kan. Nah, di sini rentetan hukumnya seperti apa? La ya'udu ilaiha ba'da tarkiha, enggak perlu balik lagi setelah ninggalin, enggak perlu. Wala yasjudu lisahwi anha, dan enggak perlu sujud sahwi. Enggak perlu sujud sahwi. Kemudian masalah yang lain, wa idza syakka fi adadi ma ata bihi, kalau dia ragu-ragu rakaatnya udah berapa. Ya, wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaat, kalau dia ragu rakaatnya udah berapa, bana alal yakin, maka dia kira-kira dia yakinnya berapa. Yakinnya seperti apa? Wa huwal aqal, yaitu bilangan rakaat yang sedikit. Contoh dia ragu, udah 3 apa 4 rakaat ya, maka yang yakin adalah yang sedikit itu. Baru anggap aja baru 3 rakaat. Wa sajada lisahwi, dan nanti dia sujud sahwi. Loh gimana Ustadz? Anggapnya 3 rakaat, tau-tau emang dia udah 4 rakaat, nambah lagi 1 rakaat jadi 5 rakaat. Sebentar penjelasannya, kita awali dari yang pertama dulu. Yang pertama adalah tadi kita ingat lagi,
Yang kita bahas adalah yang tertinggal di dalam sholat, yang kelewatan di dalam sholat. Yang kelewatan di dalam sholat, yang tertinggal dalam sholat itu ada 3, kita ingat. Bisa jadi fardu, bisa jadi sunnah, bisa jadi hayat. Tadi sudah disebutkan apa aja fardu, apa aja sunnah, apa aja hayat. Nah sekarang yang pertama akan kita bahas adalah yang fardu dulu. Kalau fardu ketinggalan, tadi sudah dikatakan la yanubu anhu sujudus sahwi, tidak tergantikan dengan sujud sahwi. Artinya kalau yang fardu ketinggalan ini harus dikerjain. Contohnya tadi kita bilang sholat zuhur 4 rakaat, baru 2 rakaat udah salam, padahal masih ada rakaat ketiga keempat. Maka jangan sujud sahwi dulu, tapi apa? Lakuin dulu itu. Penulis mengatakan in dzakarahu wa zamanu qaribun atabihi. Kalau dia ingat waktunya, jedanya masih dekat, maka dia lakukan langsung. Ya, ketika ketika rakaat kedua imamnya udah assalamualaikum warahmatullah, atau lagi sholat sendiri tapi ingat imamnya baru assalamualaikum warahmatullah, langsung ada yang subhanallah, imamnya langsung ngeh, oh iya baru 2 rakaat, langsung diri aja imamnya, nggak usah pakai ngomong, nggak usah pakai pengumuman dulu sama jamaah, nggak usah, langsung diri aja, karena jedanya masih dekat. Ya. Tapi kalau udah kelewat, udah jeda jauh, dalam artian udah selesai salam, kemudian ada yang ngingetin, ya dia lanjut lagi, lengkapin 2 rakaat. Ya, wabana alaihi, kemudian lanjut itu yang kurangnya wasajada lisahwi, dan dia sujud sahwi. Nah, dalil yang menerangkan akan hal ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra awil asra. Nabi SAW sholat bareng sama kami, kalau enggak sholat zuhur, sholat asar. Fasallama, kemudian beliau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salam. Faqala lahu dzul yadain, maka ada orang yang namanya dzul yadain, dia ngomong sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ya Rasulullah anuqisat. Kemudian dikatakan apa? Salat wahai Rasulullah, kayaknya kurang deh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Nabi SAW ngomong sama sahabat-sahabat yang lain, ahaqqu ma yaqul, itu yang dia bilang benar nggak? Salat kita kurang? Qalu na'am, para sahabat bilang iya ya Rasulullah, kurang. Fa shalla rak'ataini ukhrayain, maka sama Nabi ditambah lagi 2 rakaat. Karena tadi sholat zuhur atau asar itu baru 2 rakaat salam. Kemudian diingetin sama orang yang namanya dzul yadain. Makanya hadis ini dikenal dengan hadis dzul yadain. Akhirnya apa? Ketika dibilang begitu, Nabi mastiin lagi, benar gak tuh kata dia? Benar. Fa shalla rak'ataini ukhrayain, maka Nabi sholat lagi nambah 2 rakaat lagi biar jadi 4 rakaat. Tsumma sajada sajadatain, kemudian Nabi sujud sahwi 2 kali. Ini dasarnya. Artinya kita paham, kalau yang ketinggalan adalah sesuatu yang fardu, maka nggak lunas dengan sujud sahwi, enggak, tapi harus dilakuin itu sesuatu yang fardu. Contohnya tadi ketinggalan 2 rakaat, rakaat ketiga dan rakaat keempat zuhur atau asar. Ini kan sesuatu yang fardu. Nggak bisa, wah tinggal sujud sahwi doang kelar, nggak. Harus dilengkapin 2 rakaat baru sujud sahwi. Mudah-mudahan perkara ini jelas. Kemudian yang kedua, wasunnah, perkara yang sunnah kalau ketinggalan, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Dia nggak balik lagi ngelakuin itu. Ya, perkara yang sunnah di antaranya tadi lupa baca surat. Ya, misalnya kejadian tuh ada imam maghrib di sini kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, Allahu akbar. Nggak usah pada teriak subhanallah subhanallah, nggak usah. Perkara yang sunnah. Ya, perkara yang sunnah. Apalagi udah nyampur sama ruku, imamnya nggak ngeh lagi, ruku aja dia gitu kan, nggak usah rame sana subhanallah subhanallah subhanallah. Ini perkara yang sunnah kan, baca surat. Maka udah nyampur sama rukun, rukunnya apa? Rukun. Kemudian tumaninah, ini rukun.
maka la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, enggak perlu balik lagi untuk baca surat karena udah nyampur sama perkara fardu rukun. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha, tapi dia nanti sujud sahwi. Kenapa begitu? Dasarnya hadis Bukhari Muslim. Ya, dasarnya hadis Bukhari Muslim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, dia bilang, "Shallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini min ba'dis shalawat." Rasulullah SAW salat bersama kami 2 rakaat di antara salat-salat itu. Wa fi riwayatin qama minasnataini minaz zuhri. Dalam riwayat lain disebutkan rakaat kedua salat zuhur beliau berdiri kagak tahiyat. Sementara tahiyat pertama adalah sunnah. Ya, tahiyat pertama adalah sunnah. Sunnah hayat. Ya, tahiyat pertama adalah hayat tadi. Thumma qama falam yajlis. Nabi SAW berdiri belum tahiyat pertama. Faqaman nasu ma'ahu. Makmum pada ikut berdiri juga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu, setelah beres salat, wa nazarna taslimahu, kemudian kita udah lihat, kita udah nyaksiin Nabi udah salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kabbara qablat taslim. Wa nazarna taslimahu kabbara qabla taslim. Di sini mohon maaf, wa nazarna taslimahu, kami menunggu, ya, bukan kami melihat. Nazarna di sini kami menunggu. Kami menunggu Nabi salam. Jadi lagi tahiyat akhir, para sahabat nunggu Nabi salam. Kok kagak salam-salam gitu kan? Kabbara qabla taslim, ternyata Nabi takbir lagi, sujud sebelum salam. Fasajada sajdataini wa huwa jalis. Maka Nabi SAW sujud 2 kali, sujud sahwi. Tsumma sallama, kemudian beliau salam. Di sini ada di kitab aslinya, di terakhir baru ada tulisannya nazarna bimakna intazarna. Nazarna melihat, di sini artinya kami menunggu. Ya, jadi sekali lagi perkara yang sunnah, perkara yang sunnah. Di sini perkara yang sunnah apa? Duduk tahiyat pertama. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhainah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi pernah sholat zuhur rakaat kedua kelewatan tahiyat. Tahiyatnya tertinggal, karena pembahasan kita yang tertinggal di dalam sholat. Ini tahiyat pertama. Maka orang-orang ikut berdiri. Kemudian ketika rakaat keempat, ya mungkin Nabi SAW dapat wahyu, kita nggak tahu. Atau Nabi ingat, ya kan tadi belum tahiyat pertama. Lalu para sahabat nunggu, kok belum salam gitu. Biasanya istilah mereka udah tahu lah. Biasanya udah baca segitu, biasanya nggak lama salam gitu. Kok kagak salam? Ternyata Nabi takbir lagi, sujud 2 kali. Ini yang disebut sebagai sujud sahwi. Setelah itu baru Nabi salam. Baru Nabi salam. Maka untuk perkara sunnah, kalau ketinggalan nggak perlu diulang. Cuman nanti di akhir disunnahkan untuk sujud sahwi. Jelas insyaallah. Kemudian yang berikutnya ada disebutkan riwayat Ibnu Majah rahimahullah, Abu Dawud rahimahullah, dan selain keduanya. Ini hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza qama ahadukum minar rak'atain, kalau salah seorang di antara kalian berdiri, baru 2 rakaat udah berdiri dia. Mestinya tahiyat awal, tapi dia udah berdiri. Falam yastatimma qa'iman, kemudian berdirinya belum tegak. Baru Allah, inget ya, duduk lagi. Gitu kan? Makmumnya biasa pada ngeh tuh rakaat kedua, imamnya doang yang kadang
kelewatan. Baru Allahu Akbar, belum berdiri, belum nyampe tegak, duduk lagi. Falam yastatimma qa'iman falyajlis, kata Nabi. Belum diri tegak, duduk untuk tahiyat pertama. Wa idza statamma qa'iman, kalau udah keburu tegak, udah baca Fatihah, tengah-tengahnya ingat tadi belum tahiyat, ini namanya udah keburu tegak. Nabi bilang fala yajlis, jangan duduk untuk tahiyat pertama, nggak usah. Wa yasjudu sajdatayis sahwi, nanti dia sujud 2 kali sebagai sujud sahwi. Ya, sebagai sujud sahwi. Ya, jelas insyaallah. Jadi kalau sunnah yang ketinggalan nggak usah balik lagi, lanjut. Tapi kalau masih belum tegak kayak tadi, maka dia kembali lagi. Itu sunnah. Kemudian yang berikutnya, wal hay'atu, perkara hay'ah, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Ya, la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Perkara hay'ah nggak perlu dia kembali lagi. Ya, nggak perlu dia kembali lagi setelah dia tinggalkan. Ya, nggak perlu kembali lagi setelah dia tinggalkan. Mungkin saya ketukar-tukar tadi antara sunnah dengan hay'ah. Ya, kalau nggak salah yang sunnah itu hanya ada 2 ya, kunut subuh dengan tahiyat pertama. Berarti yang lainnya hay'ah, termasuk baca surat setelah Fatihah. Ya, baca surat setelah Fatihah. Nah, di sini wal hay'ah la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Enggak perlu kembali setelah ketinggalan, enggak perlu balik lagi dia lakukan. Wala yasjudu lisahwi anha, dan dia enggak perlu sujud sahwi. Kenapa? Di sini disebutkan oleh penulis hafizahullah Dr. Dip Mustafa Al-Bugha, li adami ta'kidiha wa adamu wurudis sujudi fiha. Karena tidak ada penekanan untuk itu dan tidak ada riwayat Nabi sujud gara-gara ketinggalan itu. Ya, jadi demikian. Kemudian perkara yang terakhir, wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar rakaati, kalau dia ragu jumlah rakaatnya, dia udah 3 rakaat apa udah 4 rakaat, kalau dia ragu jumlah rakaatnya, bana alal yakin, maka yang jadi patokan adalah yang dia yakin. Yang yakin seperti apa? Kata penulis rahimahullah, wahwal aqal, yang yakin adalah jumlah rakaat paling dikit. Jadi kalau udah 3 apa 2 ya berarti 2 gitu. Kalau udah 4 apa 3 ya berarti 3. Kalau udah 5 apa kalau ini kelewatan 5 apa udah pas 4 ya berarti udah pas 4. Ya, wa sajada lisahwi, dan dia sujud sahwi gara-gara dia ragu tadi. Kenapa demikian? Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza syakka ahadukum fi salatihi, kalau salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya. Kalau salah seorang di antara kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla, dia enggak tahu dia udah salat berapa rakaat. Salasan am arba'an, 3 atau 4, antara 3 atau 4 rakaat dia ragu tuh. Falyatrahisyak, maka buang keraguan-raguan itu, wal yabni ala mastaiqan, maka yang jadi patokan yang dia yakini. Yang dia yakini tadi bilangan yang paling kecil, yang paling sedikit kata para ulama. Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim, kemudian dia sujud 2 kali sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalau ternyata sholatnya 5 rakaat, karena tadi kan dia ragu 3 apa 4 ya, padahal udah 4, tapi dia tetap berat, pokoknya 3 gitu. Kalau ternyata dia sholatnya 5, fa in kana shalla khamsan, kalau ternyata dia sholatnya 5, syafa'na lahu sholatahu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatnya udah kita anggap genap. Sholatnya udah kita anggap genap. Kalau memang kelewatan sholatnya, dianggap genap, dianggap 4 rakaat. Wa in kana shalla itmaman li arba',
Kalau memang ternyata benar sholatnya udah 4 rakaat, dia ragu kan 3 apa 4 ya. Akhirnya yang dia tahu pokoknya jumlah yang sedikit berarti 3. Dan emang benar dia lagi 3 rakaat. Wa in kana shalla itmaman, berarti kalau dia nambah 1 lagi jadi 4 rakaat tuh. Kanata targhiman lisyaitan. Ya, maka yang demikian itu, ya, yang 2 rakaat, yang 2 sujud sahwi, kan tetap dia sujud sahwi itu. Yang 2 sujud sahwi itu maka dianggap untuk penghinaan buat setan. Karena kalau pas kita lagi sholat, itu setan itu apa? Ada aja goda kita biar kita lupa jumlah rakaatnya. Ya, saya ulangi, tentang orang yang ragu rakaatnya. Dia udah sholat 3 atau 4 rakaat, maka Nabi SAW mengatakan apa? Patokannya yang dia yakin, dan kata para ulama yang paling sedikit. Kalau misalkannya ternyata dilihat sholat dia ternyata 5 rakaat, maka Nabi mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan syafa'na lahu, kita anggap genap, kata Nabi SAW. Kemudian kalau ternyata beneran 4 rakaat, dia kan tetap sujud sahwi nanti tuh. Kalau ragu, tadi udah dibilang tuh, kalau ragu tetap sujud sahwi. Maka sujud sahwi yang 2 rakaat sebagai apa? Ya, kalau kita bilang sebagai gamparan buat setan, gitu. Sebagai penghinaan buat setan. Ya, tonjokan buat dia karena dia udah ganggu kita dengan 2 sujud sahwi tadi. Ya, mudah-mudahan jelas insyaallah. Kemudian yang terakhir, wa sujudus sahwi sunnatun. Sujud sahwi itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau misalkannya ada yang nanya nih, bagaimana kalau misalkannya imamnya kelihatan ragu, atau misalnya kita ngalamin ragu pas kita lagi sholat, kemudian kita kagak sujud sahwi, itu bagaimana? Maka wa sujudus sahwi sunnatun, sujud sahwi itu adalah sunnah. Kenapa? Li'annahu lam yushra' litarki wajibin. Karena sujud sahwi itu tidak disyariatkan gara-gara meninggalkan perkara yang wajib. Ya, tidak disyariatkan gara-gara meninggalkan perkara yang wajib. Artinya apa? Tadi kan ada yang wajib tuh, kan nggak cukup dengan sujud sahwi, tetap harus disempurnakan dulu yang wajibnya itu rukun gitu kan. Kayak sholat zuhur 4 rakaat, baru 2 rakaat udah salam, apakah sujud sahwi cukup? Jawabannya tidak, harus tetap 4 rakaat gitu. Jadi sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah. Wa mahalluhu qablas salam, dan sujud sahwi ini tempatnya adalah sebelum salam. Kenapa? Kama thabata fil ahadits al mutaqaddimah, sebagaimana riwayat-riwayat yang tadi. Ini berdasarkan penjelasan dari penulis hafizahullah Dr. Dib Mustafa Al-Bugha. Ya, walaupun sebagian ulama kalau kita melihat fikih tarjih, sebagian mereka memisahkan. Ya, kalau misalkannya jumlah rakaatnya kurang, maka sholatnya sujud sahwinya sebelum salam. Mereka memisahkan begitu. Ya, sujud sahwinya sebelum salam kalau kurang. Karena apa? Untuk menyempurnakan. Jadi sebelum salam udah sempurna baru salam. Tapi kalau misalkannya kelebihan, maka sujud sahwinya setelah salam. Udah kelebihan sebelum salam sujud lagi, malah kelebihan lagi. Seperti itu gambarannya. Sebagian ulama memisahkan demikian. Walaupun mereka mengatakan demikian, tetap disebutkan yang lebih maslahat misalkannya sebelum salam keburu orang-orang pada berdiri. Tapi kalau sebelum salam kan mau nggak mau mereka ikut tuh, nggak mungkin mereka berdiri ngebatani, nggak mungkin, mesti ikutin imam tuh. Maka yang terbaik sebelum salam. Wallahu alam. Tapi berdasarkan keterangan dari penulis hafizahullah,
yang terbaik sebelum salam berdasarkan riwayat-riwayat yang ada. Wallahu a'lam. Namun kalau misalkannya kejadian kelewatan 5 rakaat. Ya, kejadian kelewatan 5 rakaat tanpa ada ragu tuh. Ya, tanpa ada ragu. Imamnya kagak ragu, yakinnya begitu. Tahu-tahu ada makmum satu orang yang bilang, tadi kita salat 5 rakaat, langsung sujud sahwi di tempat itu sunnah. Langsung sujud sahwi di tempat itu sunnah, dan itu sebagai pukulan buat setan. Istilahnya ya kagak berhasil ganggu dia, karena ketahuan ngeh dia ternyata salatnya 5 rakaat. Ya, wallahu alam. Ini terkait hal-hal yang tertinggal di dalam sholat. Kadang-kadang yang ketinggalan berupa perkara yang fardu, ini harus dihadirkan perkara fardu itu, karena nggak boleh ketinggalan, baru nanti sujud sahwi. Kemudian yang kedua, kadang-kadang yang ketinggalan, yang kita kelewatan, lupa perkara yang sunnah, maka ini kita disunnahkan sujud sahwi, tapi nggak perlu ngulang. Ya, disunnahkan sujud sahwi, tapi nggak perlu ngulang. Kemudian yang berikutnya, kadang-kadang perkara hayat. Kalau perkara hayat tidak perlu ngulang dan tidak perlu sujud sahwi. Ya, contoh misalkannya tadi lupa ngangkat tangan, ini perkara hayat, nggak perlu dia ngulang, berdiri lagi ngangkat tangan dulu, nggak perlu dia sujud sahwi. Atau misalkannya dia ketika sholat maghrib nih, kan sholat maghrib sunnahnya rakaat pertama, rakaat kedua jahar, walaupun kita sholat sendiri di rumah gitu kan, tapi kita lupa gitu. Ini sunnah hayat, nggak perlu sujud sahwi, tetap sholat maghribnya sah. Atau lupa baca amin, kita meleng, lupa baca amin, ini juga nggak perlu sujud sahwi. Kemudian perkara hayat, sami Allahu liman hamidah, kita bilangnya Allahu Akbar, ini juga nggak perlu sujud sahwi dan nggak perlu ngulang. Kemudian juga masalah duduk iftirash atau duduk tawarruk, ini juga sunnah hayat, nggak perlu sujud sahwi. Kalau mungkin ya, kalau rakaat kedua, rakaat yang tahiyat yang pertama, kita duduknya iftirash, kakinya nggak dikeluarin keluar gitu kan, kita duduknya di atas kaki, bukan di atas lantai. Rakaat terakhir juga sunnahnya kan tawarruk, tapi kita iftirash juga begitu, karena kita mungkin lupa, kelewatan dan seterusnya. Kan ini sesuatu yang tertinggal dalam sholat, ini sunnah hayat, nggak perlu kita sujud sahwi. Ya, wallahu alam. Jelas insyaallah. Sebelum dilanjut pembahasan berikutnya, ada yang bertanya? Fadhal. Yang depan dulu, silakan. Pernah kejadian sholat isya kan 4 rakaat. Nah, Imamnya itu 3 rakaat, sedangkan makmum tahu itu baru 3 gitu. Tapi imamnya salam, karena imamnya pokoknya dia udah 4 gitu, gimana gitu. Makmumnya gimana, apa nerusin apa diem aja gitu, ikutin imam. Oh, pernah kejadian sholatnya cuma 3 rakaat sholat isya, dan ini yakin gitu ya, imamnya yang salah, kurang. Kemudian makmumnya udah ngingetin, udah subhanallah doang, nggak diajak komunikasi setelah salam, ya. Oh, langsung baca zikir begitu ya, langsung baca zikir kencang-kencang gitu kan. Kemudian diingetin juga udah kelewatan, imamnya juga cuek. Itu seperti apa? Makmumnya udah ngingetin gitu ya, imamnya tetap nggak mau, tetap dia zikir kencang-kencang. Itu seperti apa gitu ya? Ada yang ikut, ada yang sebenarnya, ada yang ikut, ada yang enggak. Iya. Makmumnya gimana gitu? Iya, imamnya kagak peduli dibilangin gitu ya, pokoknya udah 4 gitu ya. Itu bagaimana kalau seperti itu? Sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah seperti itu. Imamnya nggak sah, makmumnya nggak sah, harus diri lagi. Iya, jadi kalau bisa
sebetulnya kejadiannya kayak hadis siapa tadi saya bilang, hadis siapa? Dzulyadain. Hadis Dzulyadain terkenal ini. Sebetulnya harusnya kejadiannya kayak hadis Dzulyadain, imamnya diingetin ya, sebetulnya disamperin. Mungkin ya, kan kita punya trik dalam artian imamnya ini kan imam masjid yang hadir, misalkannya ada Pak Haji di situ, atau misalkannya ada tokoh di situ, atau misalkannya kalau di kantor ada direktur yang dihormati, bisikin direkturnya suruh maju. Imam yang lagi zikir keras-keras harusnya dipotong, bilangin Pak kurang tadi jumlah rakaatnya, ya kan? Dan ya kadang-kadang ya begitu. Makanya apa? Yang berhak jadi imam, kita pernah bahas nggak di sini nih di sebelumnya? Yang berhak jadi imam itu nomor satu apa? Yang paling nomor satu Qurannya nomor satu, yang paling paham Quran, sama-sama ngerti Quran. Di Qurannya istilahnya sama-sama lah kedudukannya. Maka yang paling paham sunnah, sama-sama kedudukannya di sunnah. Yang paling paham Quran, yang paling paham sunnah. Maka yang berikutnya yang ketiga, yang lebih dulu hijrah. Ya, yang lebih dulu hijrah. Hijrahnya duluan siapa gitu. Itu yang lebih berhak jadi imam. Dan yang terakhir baru yang paling tua. Makanya kesian di sebagian tempat mereka paham yang berhak jadi imam itu yang tua. Sehingga kadang-kadang yang tua mungkin kita nggak tahu ya, beliau udah saking tuanya, sebetulnya beliau nggak mau jadi imam mungkin karena didorong sama warga yang mau nggak mau, akhirnya suaranya kagak kedengeran. Itu mungkin kejadian di beberapa tempat, harusnya dari beberapa tempat, sehingga kagak kejadian kayak tadi ya, dibilangin malah imamnya ngamuk misalnya. Orang muslim nggak seperti itu. Nah, dan kalau misalkannya yang ngebilangin kagak sopan, ya yang salah yang ngebilangin karena dia kagak sopan begitu kan. Orang muslim nggak seperti itu. Berapa banyak potret ulama yang ketika mereka dibilangin rujuk gitu kan. Makanya kalau kejadian sholat apa tadi? Sholat isya, mestinya 4 rakaat, baru 3 rakaat udah salam. Ini sholatnya gak sah, karena sholat isya itu aturannya 4 rakaat. Dan tadi kita sudah sepakat, sudah bilang, sudah diingatkan oleh para ulama apa? Yang namanya fardu itu nggak bisa kebayar, nggak lunas dengan sujud sahwi, nggak harus. Maka gimana? Ya tadi yang pertama imamnya dibilangin, kalau toh pahit-pahitnya kagak mempan, mau nggak mau makmum, ya dia mengulangi sholatnya karena tidak sah. Bagaimana cara ngulangnya? Dia nambah 1 rakaat. Pakai sujud sahwi atau tidak? Ya kalau pakai sujud sahwi silahkan, kalau tidak juga ini kan sunnah gitu. Tapi ketika dia kerjakan tentunya lebih baik seperti itu. Kalau kejadian di satu tempat demikian. Tapi wallahu alam, saya belum ngalamin ada imam sholatnya salah, diingetin ngomel-ngomel gitu kan. Ya belum, karena biasa yang jadi imam itu seorang yang alim, seorang yang tawadhu, ya yang jadi imam, seorang yang dia paham gitu. Saya mulainya tuh gimana Pak? Ya? Kayak imam kan kita sudah subhanallah dia tetap salim sudah langsung jadi berzikir. Makmum harus menambah 1 rakaat, bukan mengulangi sholatnya. Iya, saya salam, saya diri. Iya, diri. Makmum harus diri. Iya, saya sholat lagi salam. Iya, semuanya yang ngerti, yang ngeh. Ya, yang tidak ngerti ya tadi dia tidak ngerti antara dua, antara pertama dia yakinnya itu ngikut imam 4 rakaat, atau dia kagak ngerti ya taunya dia begitu ya begitu aja gitu. Makanya apa? Lagi-lagi kita ingatkan hadis apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Harusnya orang Islam tuh ngerti gitu-gituan gitu. Gimana kalau misalkannya kejadian sholat baru 3 rakaat, imamnya dibilangin, kemudian juga ya kagak mungkin, apa marah-marah apa bagaimana gitu. Ya harusnya dia ngerti, dia harus nambah lagi 1 rakaat. Makanya itu yang disayangkan. Sedikit kaum muslimin yang mau belajar tentang Islam. Kalau misalkannya perkara tauhid nomor 1, ya
kita biar ibadahnya diterima sama Allah, kita harus belajar tauhid. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan, jangan sampai kita menyekutukan Allah, karena kalau kita melakukan syirikan nggak bakal diterima ibadah kita. Puasa kita, kurban kita, sedekah kita nggak bakal diterima kalau kita melakukan kesyirikan. Maka kita harus belajar tauhid. Tauhid itu maksudnya apa? Mengesahkan Allah. Apa lawannya tauhid? Syirik. Apa maksudnya syirik? Macam-macam. Itu harus belajar tuh. Biar jangan sampai kita udah capek-capek sholat, capek-capek puasa, udah bela-belain kita kurban, tapi kita syirik. Jangan sampai begitu kan. Nah, kalau kita udah belajar tauhid, maka urutan kedua yang mesti kita belajar ya fikih. Biar kita tahu ibadah yang benar kayak bagaimana gitu kan. Nah, fikih ini tidak kalau misalnya masalah akidah, yang pertama kali adalah tauhid, maka masalah ibadah yang pertama kali adalah fikih gitu. Namun sudah masuk waktu Isya, seperti biasa kita adzan dulu ya, setelah adzan kita lanjutkan sebentar baru kita salat Isya insyaallah. Fadhal muazzin. Bismillah, kita lanjutkan. Jadi tadi terakhir ada pertanyaan ya, penanya pernah sholat Isya baru 3 rakaat, imamnya salam, habis salam langsung zikir kencang-kencang, imamnya dibilangin udah kagak mungkin, maka seperti apa? Jawabannya sholatnya tidak sah, karena sholat Isya harus 4 rakaat. Maka makmumnya harus melengkapi. Makmum yang tidak melengkapi, kondisinya ada 2. Yang pertama, mungkin dia taunya imamnya udah benar, maka ini urusannya ya terserah Allah. Yang kedua, ada makmumnya yang dia tahu baru 3 rakaat, tapi karena makmumnya kagak belajar agama, kagak belajar fikih, ya masa bodoh, yang penting udah kelar sholatnya. Nah, ini juga salah. Nah, sehingga yang pertama, sholatnya tidak sah, harus 4 rakaat. Yang kedua, nasihat buat kaum muslimin secara umum, mereka harus pada belajar agama biar ngerti gimana kalau kejadian lagi sholat Isya baru 2 rakaat, tahu-tahu imamnya udah salam, baru 3 rakaat, tahu-tahu imamnya udah salam. Atau kejadian ada imam sholatnya 5 rakaat, tahu-tahu nambah sujud sahwi 2 rakaat, biar ngerti. Kalau kagak belajar agama, nanti bingung sendiri, entah dikira aliran lain lah, apalah. Nah, ini manfaatnya kita belajar agama, jadi kita ngerti. Saya pribadi pernah ditelepon sama orang, ya, ditelepon waktu itu habis Jumatan, ditelepon jam 2 siang, ngomong sampai 1 jam yang nelpon saya. Posisinya lagi di Kalimantan, orang Jakarta tapi lagi dinas keluar kota, lagi di Kalimantan. Bapak-bapak, dia semobil sama temennya. Dia bilang apa? Temennya heran, tadi sholat subuh itu 3 rakaat. Sholat subuh 3 rakaat katanya. Ya, temannya kagak belajar agama, dia heran begitu. Saya tanya, bagaimana tuh 3 rakaatnya? Ternyata dia bilang, yang pertama baca Fatihah, terus baca surat panjang, nggak tahu surat apaan. Habis itu tahu-tahu sujud aja, bukan ruku, sujud aja. Kemudian diri lagi, baca surat lagi, nggak tahu surat apaan, baru ruku. Habis itu normal tuh, sampai sujud, sampai rakaat berikutnya baca surat, terus baca surat lagi panjang. Saya bilang itu mah 2 kali ruku pak, bukan 3 kali ruku. Kalau 3 kali ruku 3 rakaat, sementara cuma 2 ruku, sujudnya yang 3 kali. Ternyata saya bilangin itu hari Jumat disunahkan kalau subuh baca surat rakaat pertama as-sajadah, nanti ada sujud sahwi di tengah-tengah. Kalau kita buka Al-Quran, surat as-sajadah itu di kanan Quran, kemudian nanti di kiri di tengah-tengah atau agak ke bawah dikit itu sujud sahwi. Kemudian nanti lanjut lagi di halaman ketiga. Jadi ketika selesai di sujud itu bukan sujud sahwi, sujud tilawah, ya. Sujud tilawah, doanya sajada
wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau nggak hafal baca aja subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tapi mestinya hafal gitu kan. Kalau nggak hafal boleh baca subhana rabbiyal a'la, tapi besok-besok jangan dihafalin gitu kan. Nah, itu dia sujud, kemudian diri lagi, lanjut lagi, kemudian baru rakaat kedua disunahkan baca al-insan. Saya jelasin panjang lebar, kesimpulannya saya kasih satu kesimpulan. Yang ini nasihat buat kita, Pak. Kita harus belajar agama, Pak, biar kita ngerti gitu. Jangan sampai kita kagak ngerti. Ya, sehingga nanti kita pikirannya alirannya macam-macam, beda alirannya ini, itu pahamnya itu, agamanya beda. Sehingga ini kesimpulan orang jahil. Tapi kalau kita orang berilmu, kita ngerti bagaimana menyimpulkan. Ini manfaat kita belajar agama. Makanya sayang banget kalau kita lewati kesempatan belajar agama. Ya, lagi ada kesempatan taklim di masjid, harusnya kita hadir gitu kan. Apa sih keterangannya begitu? Kalau ternyata ngajarinya nggak beres, ngajarinya nggak benar, kita diajak nyembah kuburan misalnya, diajak ustadznya bawa batu keramat, ini batu ngalamin saya luar biasa, pernah pengalaman gitu, ngajarnya macam-macam, tinggalin majelis taklimnya. Tapi kalau menjelaskan kita para ulama, kemudian dijelasin hukum-hukum Islam apa, kita belajar dan itu manfaat buat kita. Jadi terkait pertanyaan yang tadi, itu sholatnya tidak sah karena isya itu harus 4 rakaat. Nah, ada pertanyaan ini terkait dengan khotib gitu ya. Nah, misalnya ada seorang khotib sedang berbicara, tiba-tiba ada makmum datang minta, saya kambing mati semua, ini semua umpamanya. Tiba-tiba makmum, tiba-tiba khotib juga berdoa misalnya, sini minta hujan misalnya. Kemudian yang kedua, khotib bilang ada orang makmum kalau datang ke depan, tiba-tiba tutup. Apakah dibenarkan khotibnya baru sholat rakaat misalnya gitu? Apa ada hadisnya itu? Taib. Terkait yang ditanyakan, ini ada 2 dalil. Ya, terkait yang ditanyakan ada dua dalil. Ya, yang pertama adalah tentang Nabi lagi Jumatan. Nabi SAW lagi Jumatan. Kemudian dikala itu musim kemarau. Maka salah seorang yang waktu itu datangnya telat, Nabi lagi khutbah. Ya, Nabi lagi khutbah. Dibilang, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Nabi lagi khutbah. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini kemarau, enggak hujan-hujan, binatang pada mati, tumbuhan pada mati. Doakan kepada Allah agar hujan." Maka Nabi SAW angkat tangannya, langsung berdoa, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Langsung hujan di kala itu, sampai disebutkan dalam riwayat tersebut jenggot Nabi basah, hujan di tempat. Dan memang masjid dulu nggak kayak sekarang gitu. Sampai Jumat satunya lagi, hujan terus berlangsung. Datang orang yang sama atau orang lain, Nabi lagi khutbah, kemudian orang itu ngomong, "Ya Rasulullah, airnya udah kebanyakan, hujan mulu dari kemarin," dan seterusnya. Doakan biar hujan berhenti. Langsung Nabi mengatakan sambil nunjuk di satu tempat, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Langsung hujannya pindah. Dan tidak heran kejadian ini karena beliau Nabi, beliau Rasul, nggak mustahil, gitu kan? Sehingga dari sini sebentar, satunya lagi, ketika Nabi sedang khutbah Jumat, ada salah seorang datang. Kemudian Nabi bertanya, "Apakah Anda sudah sholat tahiyatul masjid?" Belum. Nabi bilang, "Diri, sholat." Nah, tadi pertanyaannya, apakah dibenarkan seperti itu? Jawabannya dibenarkan karena ada riwayatnya. Hanya saja kalau kita zaman sekarang, apalagi orang pada jauh dari agama, pada malas ikut pengajian, pada malas taklim, barang duduk sebentar misalnya, pada kagak mau, pada kagak baca kitab para ulama, pada kagak ngerti. Ya, kita kalau mau begitu, kita sebagai orang yang ngerti, ya kita lihat-lihatlah bagaimana maslahatnya. Kali-kali besok kita lagi khutbah Jumat misalkannya, atau kali-kali kita lagi
ngalamin ada khatib yang seperti itu, kita jadi ngerti kalau dia ngingetin. Atau mungkin posisi kita lagi jadi khatib, kita pengen negor orang, ya lihat-lihat dulu, ntar malah yang ada malah debat kusir. Lagi khatib Jumat, wah bapak gimana, bapak lagi khatib, wah ini masa nggak apa-apa, jadi debat kusir yang ada gitu kan. Ini dilihat-lihat maslahatnya. Tapi kalau secara hukum boleh atau tidak, jawabannya boleh gitu. Makanya kalau ada khatib yang negor orang lagi main handphone, atau orang lagi tidur, atau ada ada makmum yang ngebenerin khatibnya salah, baca ayat khatibnya salah, ini dibolehkan, ditegur. Ya dibolehkan. Contoh khatibnya lupa, wa ma khalaqtul, diingetin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dah sebatas itu saja. Bukan berarti ngobrol panjang, tidak. Nah, wallah. Seandainya seorang imam mengajak sujud tilawah, tiba-tiba enggak ngajarnya makmumnya, kamu sebaca ini sudah membaca doa ini misalnya. Nah, makmum kan bingung karena nggak pernah ada peringatan misalnya, satu. Dan yang kedua, apabila kita sholat di masjid, dan masjid ada kuburannya, ada sebagian orang kecil mungkin yang baru dengar kan, katanya saya nggak mau sholat di situ, ada kuburannya. Sedangkan di Medina kalau kita pikir kuburannya di depan lagi, di samping, di dalam itu. Nah, itu ada juga seperti itu bagaimana hukumnya itu? Baik. Ini pertanyaan terakhir insya Allah. Nanti kalau ada yang masih mau nanya lagi setelah sholat ketemu saya. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Jadi pertanyaan ada dua ini. Ada imam pengen ngajakin sujud tilawah. Sujud tilawah itu kalau kita baca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat terakhir itu ada tanda panah ke atas kalau kita buka Quran. Itu namanya sujud tilawah. Jadi kalau misalkannya imamnya baca surat, kemudian baca Iqra, sujud tilawah sunnah ya. Imamnya misalnya sujud tilawah, langsung sujud. Habis sujud, diri lagi, baru ngajakin ruku. Karena surat Iqra ini kan udah terakhir gitu kan. Ayat berapa? 19 ya? Hah? Ayat 19. Apa bunyinya? Wasjud waqtarib. Ya. Nah, tadi yang ditanyakan imamnya kagak ngajarin doanya gitu kan. Itu bagaimana? Yang pertama, ini kondisi lagi sholat. Mesti makmum mau nggak mau pada ngikut, gitu kan? Itu yang pertama. Mesti makmum mau nggak mau pada ngikut, ya kan? Dan yang kedua, palingan nanti habis sholat rame itu. Karena makmum kagak ngerti gitu kan ya, sehingga mestinya imam ini melihat titik maslahat ya. Tapi kalau imamnya adalah Pak Haji atau seorang kiai, seorang tokoh, insya Allah masyarakat mah percaya aja gitu kan. Yang jadi masalah imamnya kagak dikenal atau lagi safar mana gitu kan. Ini harusnya ngerti maslahat. Atau mungkin imamnya guru ngaji di situ, tapi baru berapa bulan begitu kan, jamaah belum pada kenal juga. Harusnya ngerti maslahat, tidak usah sujud tilawah dulu harusnya. Itu nasihat buat imam. Kemudian yang kedua, nasihat buat makmum, harusnya pada belajar. Karena Nabi bilang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar agama wajib bagi setiap orang Islam. Makmumnya juga salah, kagak ngerti sujud tilawah gitu kan. Nah, ini dua nasihat, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang terakhir, masalah orang nggak mau sholat di masjid yang ada kuburannya, ya. Jadi di sini ada hadis dari Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? La'anallahul yahudu wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Atau Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Gara-garanya mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Makanya tidak boleh bangun masjid di atas kuburan, tidak boleh. Sehingga di sini ada hukum apa? Ada hukum tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid. Kuburan para nabi aja dijadiin masjid, itu salah hitungannya. Gitu. Apalagi
cuma sekedar pewakif, apalagi cuma sekedar tokoh masyarakat, kuburannya dijadikan sebagai masjid, tentunya lebih tidak layak lagi gitu kan kalau dibandingkan dengan para nabi yang itu disalahin. Kan kita tahu para nabi jumlahnya banyak, bukan cuma 25 nabi doang, tapi ribuan jumlah para nabi, ya, ribuan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan tentang mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi, ya, setiap datang para nabi itu dibunuh karena saking banyaknya para nabi. Tapi yang kita tahu, yang diketahui namanya yaitu 25 nabi dan rasul. Nah, di sini satu hal kita pahami. Ya, satu hal kita pahami, tidak boleh menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, apalagi orang biasa, kan begitu, salah. Ya kan? Mungkin itu alasan mereka, orang-orang yang tidak mau sholat di masjid yang ada kuburannya. Dan satu hal lagi, Nabi SAW pernah mengatakan apa? Pernah mengatakan apa? Beliau minta sama Allah jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai id. Id itu apa? Id itu sesuatu yang berulang. Idul Fitri kan tiap tahun ada tuh, makanya ada id namanya. Idul Adha berulang tiap tahun, itu id. Jumatan berulang tiap minggu, itu id. Nabi nggak pengen kuburannya digituin. Dan disebutkan oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, lahir pada tahun 1115 Hijriah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Kitabut Tauhid, di antara penjagaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu dikuburin di kamarnya Aisyah. Bayangin, sekarang kita lihat ya, ada Ustadz Fulan, Ustadz terkenal, kan dikuburin di TPU. Namanya umat berbelasungkawa, rame yang nganter, ya kan? Bahkan itu apa namanya? Ustadz siapa kan seperti itu, kuburnya rame, orang terus berdatangan. Yang kita nggak tahu, di antara mereka ada yang datang ziarah. Di antara mereka ada yang datang gak karu-karuan, kuburannya dipeluk-peluk, kemudian nangis-nangis gak jelas, minta-minta apa itu sama orang alim. Kan di antara mereka campur-campur tuh, ada yang ngerti, ada yang kagak ngerti, kan begitu, ya kan? Nabi dijaga sama Allah, kuburannya ada di kamarnya Aisyah. Jadi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenal kuburan Nabi itu di masjid, gitu. Jadi kuburan Nabi itu di kamarnya Aisyah. Di kamarnya Aisyah ada yang pertama kali dikubur adalah Nabi SAW. Yang kedua dikubur bapaknya. Yang ketiga dikubur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab minta izin sama Aisyah sampai 2 kali. Waktu Umar ditusuk, udah sakratul maut, bilang sama Aisyah, nanti kalau saya meninggal dikubur di sampingnya Abu Bakar. Aisyah oke. Pas udah beberapa waktu kemudian, Umar bilang, coba izin lagi sekali, takutnya kemarin kepaksa ngomong iya. Diizinkan. Begitu. Dan ada satu pelajaran menarik. Waktu di kamarnya Aisyah ada Nabi dan Abu Bakar, Aisyah masuk ke kamarnya. Aisyah bilang apa? Semenjak ada kuburan, Aisyah udah gak sholat lagi di kamarnya. Ya, cuma ya ziarah gitu kan. Datang, Aisyah buka jilbab. Aisyah bilang apa? Ini kan yang di sini Nabi suami saya di dalam kubur, sama Abu Bakar bapak saya. Nggak apa-apa dong saya buka jilbab. Tapi pas Umar kan bukan siapa-siapanya tuh. Pas Umar dikubur situ, Aisyah bilang, demi Allah, setelah Umar dikubur di situ, saya nggak pernah buka jilbab. Padahal Umar dalam kuburan tuh mati tuh. Perempuan zaman sekarang beda, kagak ada malu-malunya, orang di luar pada hidup gitu kan. Mereka kenapa? Ya mungkin kagak dengar ini hadis. Kalau mereka belajar agama, dengar ini hadis, insya Allah nyantol iman di hati, termotivasi, bisa berubah tuh. Kagak bakal keluar buka jilbab. Masalahnya mereka yang tidak jilbaban ya mungkin jauh dari agama, kagak baca kitab para ulama, atau mungkin ngaji tapi ya wallahu a'lam lah. Mungkin kesimpulan belum buat hidayah. Jadi betul kita dilarang sama siapa? Nabi Muhammad SAW untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Nah, kalau ada masjid ada kuburannya bagaimana? Para ulama menjelaskan solusinya ada 2. Yang pertama dilihat, ya itu kuburan dulu apa masjid dulu.
Kalau memang itu adalah masjid dulu, maka kuburannya dipindah. Nah, kalau kuburannya di luar tembok misalnya kan bukan di dalam masjid umpamanya. Iya, sebentar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkannya ternyata kuburan dulu baru masjid, maka masjidnya dihancurkan, dijadikan kuburan. Nah, sekarang bagaimana yang dilarang? Yang dilarang adalah kuburan di masjid. Sekarang kalau misalkannya di luar tembok, ya, maka lihat itu di tanah masjid apa bukan. Contoh kayak Al-Hawi, tahu? Al-Hawi ada kuburan di seberangnya tuh, kuburan habaib, ya, rahimahumullah. Itu di seberang masjid. Nggak apa-apa kita sholat di Al-Hawi, karena kuburannya bukan di dalam masjid. Tapi contoh di sini nih, ada kuburan di seberang tuh, tempat naruh gotongan mayat, apa namanya? Gotongan jenazah, keranda. Ada kuburan. Itu di luar musola kuburannya. Tapi misalkannya contoh nih ya, musolanya ini bukan di sini, tapi di tempat keranda gitu. Berarti itu namanya kuburannya di musola. Karena otomatis pagar musola nyampe sana-sana kan gitu, dekat kuburan. Nah, yang jadi masalah kuburan di masjid. Sehingga kalau di luar masjid dilihat dulu di masjid apa bukan begitu. Kalau kita ragu bagaimana? Kalau kita ragu tetap ada solusi. Solusinya hadis Nu'man bin Bashir. Ini terakhir, Nabi mengatakan yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antaranya ada yang kagak jelas. Ini haram apa halal nih? Contoh kita nemu masjid kuburannya di samping, menurut kita kagak jelas ini halal apa haram, boleh apa enggak nih kita salat sini. Maka yang terbaik adalah apa? Ditinggalkan. Kenapa? Karena famanittaqas syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Yang menjaga diri dari perbuatan syubhat, kagak jelas itu boleh apa kagak boleh, mendingan ditinggalin tuh. Yang menjaga diri dari perbuatan syubhat sama dengan dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Apa maksudnya menjaga agamanya? Kata Imam Nawawi rahimahullah, menjaga agamanya artinya dia kagak dosa. Kali-kali terhitung haram misalnya kan dosa. Nah, dia kan selamat karena dia tinggalin, kagak salah di situ gitu kan. Kemudian juga sama dengan dia menjaga kehormatannya. Artinya apa? Nanti ada temannya yang tahu, wih situ kan udah tahu kagak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Situ sholat di masjid ada kuburan, akhirnya diomongin kemana-mana, kan malu-maluin kita diomongin. Makanya ketika dia tinggalin itu sama dengan dia menjaga kehormatannya. Tapi kalau dia tetap sholat di situ, ya mungkin karena kejahilannya. Sehingga lagi-lagi mestinya kita belajar. Dan yang namanya belajar nggak cukup ya kita duduk sekali dua kali, nggak cukup. Ya, kelar kitab ini aja kagak cukup. Nah, kita harus pelajari yang lain dan karena ilmu itu luas kata para ulama. Kalau kita kagak kerja, kalau kita kagak tidur, kagak makan, belajar aja terus, itu kita kagak bakal dapat ilmu semuanya, kagak bakal. Bagaimana kalau kita cuma sebulan 2 kali, Jumat kedua sama Ahad keempat. Tapi daripada masih mending kita sebulan 2 kali daripada kagak sama sekali. Sampai ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Kita ketemu lagi tanggal 7 Agustus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.